Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Oke. Cek absensi dulu ya. Ada yang nggak berangkat? Nihil. Bagus, semangat semua ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, pembelajaran kita hari ini ada yang tahu kita mau membahas apa? Keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati. Tahu nggak tujuan kita hari ini mau apa? Iya, udah baca sendiri ya, jadi Bu nggak usah jelasin. Oke, kemarin kita sudah mengerjakan LKPD sampai ke tahap ketiga. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Ini untuk kelompoknya Mbak Alia, Kori, Hida, dan Ida. Ini kelompoknya Elvira, Samir, dan Minha. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu ada fase keempat, yaitu fase, coba dibaca Mbak El. Fase pengembangan hasil. Oke, jadi isi di tabel tersebut bisa diisi terlebih dahulu ya. Ada yang kesusahan? Di fase pengembangan hasil ini, kalian bisa sesuaikan jenis ekosistemnya di Indonesia dan juga di wilayah negara lain. Elvira perlu bantuan? Tidak, Bu. Sudah bisa ya? Yang tabel udah diisi semua? Kalau udah nanti bilang ke Ibu ya. Sudah? Oke, selanjutnya dikerjakan bagian laporan analisis. Itu ada 3 soal, bisa dikerjakan. Yang pertama yaitu sebutkan minimal 3 faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kemarin sudah Ibu jelaskan faktor-faktor keanekaragaman hayati, sepil sedikit-sedikit kemarin. Ada yang ingat? Lupa. Oke, ini Mbak Ida udah bisa ini. Mbak Ida
Belajar Oh, belajar pintar, Masya Allah. Mbak Elvira, masih ingat? Kemarin di dikit-dikit, masih ya? Oke, kalau nomor 1 sudah, kita lanjut ke nomor 2. Ada jelaskan perbedaan utama keanekaragaman hayati Indonesia dengan wilayah kutub gurun. Perbedaan. Oke, kalau nomor 2 udah, bisa dilanjutkan di nomor 3, yaitu mengapa iklim tropis mendukung keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Mbak Ida udah sampai tahap mana? Oke. Oke, Mbak Elvira, ayo lanjut. Sudah? Kalau sudah, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Belum. Sudah? Boleh dikumpulkan, Mbak Elvira? Terima kasih ya. Sudah? Oke, karena sudah mengisi LKPD semua, Ibu beri penguatan terlebih dahulu ya. Kemarin kita pernah singgung adanya spesies endemik. Ada yang sebenarnya udah tahu spesies endemik itu apa? Jadi, spesies endemik itu adalah makhluk hidup yang ditemukan di wilayah tertentu. Contohnya ada komodo. Komodo kalau di Kudus ada yang pernah lihat? Nggak ada ya? Karena komodo itu adanya cuma di NTT. Dan itu sekarang sudah hampir punah. Nah, yang kedua itu ada anoa. Anoa di Kudus juga belum ada ya, tidak ada lebih tepatnya. Kayak kambing iya. Hampir mirip memang. Tapi anoa ini memiliki ciri khas tersendiri dan dia cuma ada di Sulawesi. Nah, kalau yang ketiga ini ada burung cendrawasih.
Di sini adanya burung apa? Ada yang tahu? Burung perkutut, burung merpati, iya. Kalau burung cendrawasih belum ada ya. Kalau burung cendrawasih ini sudah hampir punah, anak-anak. Di sana itu kurang apa ya namanya? Ada masyarakat yang kurang peduli. Itu ada di Papua. Nah, kalau yang gambar keempat ini apa? Orang-orang. Gak boleh ya Kak Mbak Alfira ya, gak boleh. Kalau yang gambar keempat ini orang utan, dia biasanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Kalau di daerah-daerah sini mungkin ada, tapi di ini ya, di kebun binatang. Iya betul. Nah, selanjutnya ada variasi ekosistem Indonesia. Indonesia itu memiliki beragam ekosistem yang mendukung tingginya keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada hutan hujan tropis. Di Kudus banyak ya, sudah banyak ya hutan-hutan kayak gitu. Itu bisa mendukung keanekaragaman hayati kita. Nah, yang kedua itu ada hutan mangrove. Ada yang tahu hutan mangrove itu ada di mana aja? Iya, pantai ya. Banyaknya di pantai. Terus yang ketiga ada di pegunungan, itu termasuk di Kudus juga, karena Kudus juga daerah dataran tinggi. Kemudian ada savana dan terumbu karang. Kalau terumbu karang ini biasanya ditemukan di mana anak-anak? Di laut. Di laut, iya betul. Nah, semakin beragam ekosistemnya, maka semakin tinggi keanekaragaman hayatinya. Nah, maka dari itu, kenapa Indonesia itu memiliki banyak jenis ekosistem? Ya karena banyak jenis keanekaragaman hayatinya, karena banyak beragam ekosistemnya. Kemudian apa ya faktor tinggi keanekaragaman hayati Indonesia? Ada bisa dibaca Mbak Ida? Yang pertama terletak di daerah tropis, curah hujan tinggi, terdiri atas pulau dan yang menjadi ya biasanya kalau di laut ada yang tahu kira-kira ada apa aja jenis keanekaragaman hayatinya? Paus iya, terus terumbu karang iya, anjing laut, bintang dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjut ke pentingnya keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati itu penting? Karena kita bisa mendapatkan sumber makanan dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, yang kedua ada sumber obat-obatan. Biasanya kan ada hewan. Ada yang tahu nggak hewan yang bisa dibuat obat-obatan itu apa? Iya. Buat itu ya, tipes ya. Terus ada lagi? Lintah. Itu buat apa, Mbak Minha? Sedot lemak ya. Kurang fokus ya Mbak Minha ya. Kemudian yang ketiga ada menjaga keseimbangan ekosistem, terus bahan baku industri, serta sumber penelitian dan pendidikan. Nah, kita itu harus menjaga pelestarian keanekaragaman hayati anak-anak. Seperti contohnya tadi ada beberapa hewan yang sudah mulai punah seperti komodo, burung cendrawasih, itu kan sudah hampir punah ya. Nah, kita harus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati untuk yang selanjutnya. Itu yaitu dengan jangan sampai menebang hutan, jangan mencemari lingkungan, jangan berburu liar. Biasanya kan ada yang ke hutan sengaja buat nembak burung-burung ya. Nah, itu cara pelestarian yaitu melindungi habitat flora dan fauna di sekitar kita. Kemudian mengurangi pencemaran lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, kemudian melakukan konservasi dan reboisasi yaitu penanaman kembali. Oke. Materinya sudah selesai, bisa mengerjakan soal terlebih dahulu ya untuk menguji kemampuan pemahaman kalian setelah mempelajari materi keanekaragaman hayati. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya.
Sudah? Sekarang Ibu mau satu kelompok dari kelompoknya Mbak Alia buat maju mempresentasikan hasil diskusinya. Mau maju atau di tempat? Di tempat aja boleh. Boleh dipresentasikan terlebih dahulu. Mulai dari fase pertama ya, dari awal kita pertemuan pertama. Iya. Oke, Ibu koreksi sedikit ya. Terkait di Indonesia itu curah hujannya itu tinggi ya. Jadi bisa diubah tinggi. Nah, dari pembelajaran kita dua pertemuan itu ada yang bisa menyimpulkan kita membahas apa aja? Mbak Elvira, jawab coba. Iya. Ya. Faktornya apa aja? Lupa. Ada iklim. Iya. Iya, dataran. Iya, Mbak Minha dapat nilai plus ya ini ya. Oke. Pembelajarannya cukup sampai sini saja. Terima kasih atas partisipasinya. Mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.